Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait sistem AI. Pada pembahasan kita kali ini ada 5 pembahasan. Yang pertama, apa itu sistem AI? Dan yang kedua, apa saja komponen dari sistem AI? Dan yang keempat, bagaimana penerapan sistem AI? Dan yang keempat, ada dampak dari sistem AI. Dan yang kelima, ada tantangan dari sistem AI. Pada kelompok 6, di sini ada saya, Laili Herunisa. Perkenalkan, nama saya Nabila Jasmine dengan NIM 241510601079. Nama saya Elmar Farina Borus Sembolon dengan NIM lahir 1099. Untuk pembahasan yang pertama terkait apa itu sistem AI akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang AI, sistem AI, dan perkembangannya. AI atau Artificial Intelligence merupakan cabang ilmu komputer yang mempelajari tentang teknik atau cara pembuatan mesin yang berfokus pada kecerdasan manusia. Sedangkan sistem AI merupakan implementasian dari si AI ini dalam bentuk aplikasi. Nah, kalau contoh dari AI itu contohnya itu kayak computer vision, sedangkan contoh dari sistem AI itu kayak fitur pencarian di Netflix, terus ada lagi ChatGPT, Perplexity, banyak lagi. Nah, perkembangan dari AI. AI pertama kali berkembang pada tahun 1950, di mana ada seorang peneliti bernama Alan Turing. Dia menemukan mesin Turing yang dapat mengukur kecerdasan mesin. Lalu pada tahun 1956 resmi dinamai sebagai AI oleh John MC pada konferensi Dartmouth. Lalu pada tahun 1990 ada seorang peneliti yang membuat mesin penemuan namanya Deep Blue. Deep Blue ini berhasil mengalahkan juara dari catur dunia. Nah, dari situlah AI mulai berkembang dan dikenal oleh banyak orang. Lalu pada tahun 2010 hingga sekarang, AI sudah menguasai berbagai sektor, bukan hanya satu sektor saja. Bahkan saat ini sudah ada kacamata yang bisa menerjemah secara langsung, sudah ada kacamata yang bisa merekam secara langsung, sudah ada pena yang bisa merekam orang secara langsung, dan banyak lagi. Dan bahkan sektor-sektor pertanian saat ini sudah banyak yang memakai dari AI tadi. Di sini saya akan membahas terkait komponen-komponen yang ada pada sistem AI. Nah, komponen-komponen dari sistem AI yang pertama yaitu adalah data. Data itu dimana suatu informasi yang bersifatnya fakta. Nah, data-data ini dapat berupa tulisan, angka, ataupun berupa gambar. Nah, data-data ini komponen yang sangat penting ya, karena nantinya setelah data-data terkumpul itu akan lanjut ke proses kevalidasi ataupun proses pengujian. Nah, selanjutnya yang kedua itu algoritma. Algoritma ini merupakan instruksi dari suatu sistem komputasi untuk memproses data-data yang sudah terkumpul tadi. Nah, nantinya algoritma ini akan mengolah dari data-data tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu machine learning. Machine learning ini nantinya akan memproses data yang sudah terkumpul. Nah, nanti dari data-data ini akan dibantu sama machine learning buat ngeprediksi ataupun proses pengambilan keputusan. Nah, dari machine learning ini dibagi menjadi supervised learning dan juga unsupervised learning. Yang pertama, supervised learning, itu dimana datanya sudah berlabel atau sudah tertag gitu. Nah, jadi data supervised learning ini tuh sudah difilter. Misal nih, kalau misalkan kita mau membeli di barang-barang di e-commerce, itu kan kita kayak memfilter. Seperti memfilter, misalkan kita mau check out barang sepatu perempuan. Nah, nanti kan yang muncul pada tampilan e-commerce yaitu sepatu-sepatu milik perempuan. Nah, misal kita ingin baju memilih warna coklat. Nah, yang akan tertampil yaitu adalah baju-baju yang berwarna coklat, seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu unsupervised learning, di mana unsupervised learning adalah kebalikan dari supervised learning, yaitu data yang tidak berlabel. Jadi misalkan nih contohnya saat login dari email dari device yang lain, itu nanti ada notif apakah device ini benar milik Anda. Nah, seperti itu. Jadi masih ada kayak proses screening apakah ini masih benar milik Anda, jadi masih ada konfirmasi kepada manusia. Selanjutnya yang keempat adalah environment development, di mana ini adalah alat ataupun dari perangkat lunak seperti Visual Studio. Selanjutnya yang kelima yaitu daya komputasi. Daya komputasi ini merupakan kemampuan dari suatu komputer ini untuk menjalankan instruksi atau algoritma ya untuk mengolah data-data tersebut. Nah, selanjutnya, jika penerapan AI dan informasi, mengolah, serta menyimpan dan mengambil data. Penerapan AI ini juga akan membantu dari berbagai bidang seperti pendidikan, pertanian, dan juga keuangan. Nah, jadi dari penerapan AI ini dapat membantu manusia untuk memprediksi, untuk memperoleh informasi, menyimpan data, seperti penerapan pada pertanian itu, kita akan memprediksi apakah penggunaan pupuk ini sudah benar apa tidak, atau konsentrasi pupuknya ini seberapa banyak menggunakan konsentrasi pupuk, ataupun juga untuk keuangan juga nanti akan memprediksi aliran kasnya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu apa saja dampak dari AI. Untuk dampak positif, itu ada yang pertama, meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas. Nah, apabila sistem AI digunakan dalam suatu sektor, misalnya saja sektor pertanian, di situ sistem AI akan dapat
meningkatkan produktivitas dari hasil pertanian, di mana dengan penerapan sistem AI itu AI tersebut akan mengetahui bagaimana jumlah pupuknya itu seberapa sehingga dapat mengefisienkan biaya dan juga waktu. Untuk selanjutnya ada inovasi dalam teknologi. Dengan adanya sistem AI, kemungkinan untuk menginovasi dalam teknologi itu lebih besar. Selanjutnya analisis data dan juga prediksi bisnis. Jadi dengan sistem AI dalam analisis data yang banyak itu dapat disikat lagi sehingga nanti bakalan muncul prediksi bisnis yang ada di masa depan itu seperti apa. Untuk dampak negatifnya yang pertama itu ada privasi dan juga keamanan data. Jadi dengan menerapkan sistem AI sudah ramai di kita perbincangan bahwasanya keamanan privasi dan juga keamanan data itu sudah menjadi isu ya, jadi di sistem AI ini. Selanjutnya ada pengangguran dan displacement pekerjaan. Karena sistem AI ini sangat-sangat berguna atau bahkan dapat menggantikan para manusia di dalam suatu pekerjaan, hal itu dapat berdampak negatif dengan adanya displacement pekerjaan. Selanjutnya ada ketergantungan pada teknologi. Karena kemudahan dengan menggunakan sistem AI dalam suatu pekerjaan itu dapat membuat kita manusia itu menjadi ketergantungan terhadap sistem AI ini. Untuk pembahasan yang terakhir itu tantangan AI. Untuk yang pertama yaitu kesenjangan keterampilan. Jadi untuk menerapkan sistem AI di dalam suatu teknologi atau sektor itu pasti membutuhkan keterampilan baru dan manusia itu dituntut untuk menjadi cepat beradaptasi dengan adanya AI ini. Jadi tidak semua itu keterampilannya itu sama, makanya makanya tantangannya itu ada kesenjangan pada keterampilan. Selanjutnya itu ketidaksetaraan ekonomi. Nah, apabila dalam suatu dua negara saja itu di mana satu negara itu sudah mengadopsi sistem AI di dalam berbagai sektor baik bisnis maupun ke yang lain, itu peluang untuk ekonominya lebih meningkat itu lebih besar daripada negara yang tidak mengadopsi sistem AI di dalam sektor ekonomi di dalamnya. Oke, selanjutnya itu ada isu etika. Nah, terkait isu etika, ini contoh kecil saja apabila kita mengerjakan makalah atau yang lainnya itu dengan menggunakan ChatGPT. Kadang banyak dari kita itu hanya langsung mengkopas saja tanpa memparafrase atau mencari tahu terlebih dahulu. Nah, itu bisa dikatakan ada isu dalam etika ya teman-teman. Itu contoh kecilnya saja. Positif dan negatif dari AI yang menggantikan pekerjaan manusia di bidang industri. Untuk dampak positifnya saya akan menyebutkan 3. Yang pertama mungkin akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas karena kan AI ini sudah terprogram, jadi akan mengurangi human error. Yang kedua, dia itu bisa menjadi investasi jangka panjang. Kenapa? Karena upah untuk menggaji pekerja selanjutnya itu jadi tidak ada. Terus itu yang selanjutnya akan meningkatkan kualitas produk. Kenapa? Karena kan AI ini kan programnya itu pasti sudah ada datanya, jadi bisa dijadikan evaluasi untuk meningkatkan kualitas produk. Nah, untuk dampak negatifnya itu dia kan sudah menggantikan pekerjaan manusia, otomatis manusia bakal banyak yang menganggur yang pertama. Terus itu yang kedua bakal ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Kenapa? Karena orang-orang yang punya akses besar ke dalam teknologi bakal punya opportunity atau peluang lebih besar daripada orang-orang yang mungkin sama sekali tidak memiliki akses ke teknologi. Terus itu selanjutnya manusia itu bakal bergantung sepenuhnya kepada teknologi. Mungkin manusia di masa depan sesimpel nyuci piring aja nggak bakal bisa. Terus itu selanjutnya ada masalah etika dan regulasi. Kayak siapa yang bakal bertanggung jawab kalau misalkan teknologi ini atau AI ini buat kesalahan? Belum ada regulasi yang bisa menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana AI mampu membantu untuk proses pengambilan keputusan. Nah, dari AI itu pastinya nanti kan ada data-data yang nantinya dikumpulkan. Misalkan dari sektor pertanian, itu nanti ada data-data cuaca, kesuburan tanah, dan juga kelembapan. Nah, nanti dari AI ini, algoritma mesinnya itu akan memprediksi hasil panen. Terus habis itu nantinya pertumbuhan tanamannya, dan juga bahkan sampai ke resiko penyakitnya. Untuk inovasi yang pertama itu ada sistem irigasi cerdas, di mana AI ini dikombinasikan oleh sensor kelembapan tanah dan juga cuaca untuk mengontrol sistem irigasi. Manfaat dari inovasi ini tentunya dapat menghemat air dan juga memberikan air itu sesuai kebutuhan tanamannya. Nah, dalam inovasi ini itu ada irigasi tetes otomatis. Baik, inovasi yang selanjutnya itu ada smart farming, di mana smart farming itu mengkombinasi antara Internet of Things atau IoT dan juga AI, di mana dapat memantau, menganalisis, dan mengoptimalkan proses pertanian secara otomatis dan juga presisi. Dengan menggunakan smart farming ini, petani itu menjadi tahu bagian lahan mana saja yang terkena hama atau ada gangguan atau tidak, sehingga petani itu menggunakan pestisida sesuai dengan keadaan, jadi tidak memboros-boros terkait pestisidanya. Dan juga terkait penggunaan air juga sesuai kebutuhan dari tanamannya. Pupuknya juga apabila suatu tanaman itu ada yang kurang pupuk atau misalnya itu berkurang, nah itu akan secara otomatis terdeteksi dengan adanya inovasi ini. Dengan dua inovasi yang sudah saya sebutkan tersebut, itu merupakan inovasi dalam pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas karena dari pupuk, dari pestisida dan juga airnya itu sesuai dari kebutuhan tanamannya, tidak kurang dan tidak lebih. Jadi produktivitas dari hasil pertaniannya itu akan sesuai dan juga tepat seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.